Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Sehat-sehat kan? Bertemu lagi dengan Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan pelajaran IPS. Kita mulai ya dengan kalian perhatikan bunga yang ada di layar ini ya. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk penyambutan tamu. Jadi tidak hanya bunga-bunga ini tumbuh di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia. Di sini juga ada bunga Kamboja, itu ada juga di Laos. Selanjutnya, ya, kalian perhatikan peta di layar di sini ya. Ini ada negara-negara ASEAN. Ada yang tahu singkatan ASEAN? Ya, ASEAN itu adalah panjangan dari Association Southeast Asian Nation. Ya, di sini kalian bisa perhatikan ini adalah peta negara ASEAN. Di sini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam. Dan sekarang sudah ditambah di sini itu ada Timur Timur juga ikut negara ASEAN. Ya, latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama yaitu ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakangnya kenapa dibentuk ASEAN? Pertama, karena adanya persamaan letak geografis yang berada di Asia Tenggara. Terus adanya persamaan budaya, daerah penyebaran kebudayaan yaitu Melayu Austronesia. Terus adanya persamaan nasib yang merupakan daerah bekas jajahan, kecuali Thailand. Thailand itu tidak pernah dijajah oleh negara asing. Terus adanya persamaan ekonomi, yaitu merupakan daerah agraris. Jadi negara ASEAN itu sebagian besar itu termasuk negara agraris. Dan juga untuk terwujudnya kemajuan dan kemakmuran yang ada di kawasan Asia Tenggara. Itulah latar belakang dari berdirinya ASEAN. Selanjutnya, 5 negara pendiri ASEAN. Jadi tidak semua anggota ASEAN itu sebagai pendiri ASEAN. Yang memprakarsai dari berdirinya ASEAN itu ada 5 negara. Siapa saja mereka? Ya, dari Indonesia itu adalah yang diwakili oleh Adam Malik. Filipina, Narcisco Ramos. Singapura, S. Raja Ratnam. Malaysia, Tun Abdul Razak, dan Thailand yaitu Thanat Khoman. Ya, itulah pemrakarsa dari berdirinya ASEAN. Sekarang kita perhatikan lambang atau simbol dari ASEAN. Yang pertama dari warnanya dulu. Warna biru itu diartikan sebagai keamanan dan kestabilan. Warna merah semangat dan dinamisme. Warna kuning kemakmuran dan juga berbentuk lingkaran itu ketulenan. Terus di sini ada 10 tangkai padi, itu diartikan sebagai cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan
yaitu menunjukkan adanya kesatuan antar negara-negara yang ada di ASEAN. Itulah arti dari simbol ASEAN. Terus sekarang, tujuan berdirinya ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri sehingga dapat memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmiah, dan administrasi. 5, yaitu memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan juga organisasi internasional. Itulah tujuan dari berdirinya ASEAN. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Untuk daratan berbentuk semenanjung itu meliputi wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itulah kondisi geografis negara ASEAN. Sekarang tugasnya kalian baca di buku siswa yang ada di halaman 9 sampai dengan 14 yang berisi tentang kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Setelah kalian baca yang ada di buku siswa, terus kamu kerjakan. Ya. Ini, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Di sini misalnya kamu pilih negara Indonesia, terus negara satunya misalnya negara Malaysia. Terus boleh cari negara yang lain ya. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Contohnya misalnya negara Indonesia dengan Filipina misalnya. Sama-sama yang di tengah ini persamaannya apa? Nanti kamu baca yang ada di buku siswa kan ya. Sama-sama misalnya sama-sama negara agraris, sama-sama negara kepulauan. Terus perbedaannya itu apa? Misalnya bahasanya apa, terus sukunya apa namanya, kebudayaan yang ada di sana itu apa. Tulis di bagian yang luar sini. Kalau yang bagian dalam sini namanya itu untuk persamaannya. Itu 2 negara itu. Itu tugasnya ya untuk hari ini. Kalian membedakan tentang kehidupan sosial budaya, keadaan geografisnya dari 2 negara yang ada di negara ASEAN. Itu saja untuk pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Bu Guru ingatkan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kurotun Channel ya. Itu saja untuk pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga bermanfaat dan Bu Guru ingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.